Hadirin jamaah pasukan zikir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-120 ini insyaallah kita akan bahas hikmah yang ke-48 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di halaman 34 baris 3 dari atas, beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa mawruduha alaika. La tarfa'anna, janganlah engkau mengadu, janganlah engkau meminta benar-benar ila ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hajatan berupa hajat, huwa dia Allah, mawruduha yang mendatangkan, yang memberikan hajat, alaika kepadamu. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu, maka bagaimana selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghilangkan, itu bisa menyingkirkan, maka huwa lahu wadi'an, kepada sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala adakan dan letakkan untuk hambanya. Man la yastati'u, man la yastati'u, orang yang tidak mampu, ayyarfa'a hajatan, untuk memberikan hajatnya, an nafsihi, pada dirinya sendiri. Fa kaifa yastati'u, maka bagaimana yastati'u, dia bisa atau mampu, ayyakuna laha, untuk mengadakan kepada sebuah hajat, an ghairihi, terhadap selain dirinya, rafi'an, dengan memberikan bantuan atau memenuhi hajat-hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hikmah ini masih sangat berhubungan erat dengan hikmah sebelumnya. Jadi kita sebagai manusia itu diingatkan only one, hanya satu di dunia ini yang kita prioritaskan, yakni yang menciptakan segala-galanya, huwallah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita itu mengadu, ketika kita itu meminta segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan atas hajat-hajat kita di dunia ini yang berhubungan dengan dunia, terlebih lagi dengan akhirat, jangan kita sandarkan hajat-hajat kita kepada selain Allah. Sebab Allah sendiri yang nanti akan memberi, Allah sendiri yang nanti akan mengontankan, Allah sendiri yang nanti akan menurunkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Timbul pertanyaan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan dan nanti mengontankan segala kebutuhan-kebutuhan kita, memperhatikan segala sesuatunya dari A sampai Z, bagaimana mungkin ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyingkirkan sesuatu, yang bisa merampas sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan? Kalau seandainya kita di sini lagi kumpul, kita naruh kopi di hadapan kita dan itu milik kita, kemudian ada orang yang ingin menghilangkan, ada orang yang ingin merampas, kayak gimana? Blok teman ya.
ndak kere ya pengen dirampas. Itu jangankan ya kita menganalogkan sesuatu dengan Sang Maha Kuasa. Manusia saja ya, kalau seandainya itu haknya dia, ada yang mau merampas, ya nanti dulu. Ya, ini punya saya. Apalagi yang Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan, Allah sudah berikan kepada masing-masing. Sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil kepada segala-galanya. Nah, kemudian pertanyaannya, apabila kita itu memaksakan diri meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu makhluk langit, entah itu makhluk bumi, entah itu makhluk gunung, ya, terserah itu bentuknya apa, yang konon katanya mungkin bisa memberikan permintaan-permintaan pada kita. Nah, apabila ada hal seperti itu, ingat, di sini kita diingatkan. Jadi orang itu yang tidak bisa mengambil, menyingkirkan, apalagi menghilangkan sebuah bencana pada dirinya, maka bagaimana mungkin dia bisa menyingkirkan bencana pada orang lain? Di gampangan mah dewek urip melarat. Ya, priwe bisa memberikan kekayaan pada yang lain, tapi banyak kita itu tertipu ya di dunia ini. Padahal apa? Kita tahu latar belakang dia, ya, latar belakang dia pendidikan tidak ada apa-apanya, ya, kekayaan juga tidak kaya, bahkan melarat. Tapi kita kok kenapa orang yang sehat, orang yang pendidikannya lebih tinggi, orang yang mungkin istilah kata ya kedudukannya lebih mapan, justru kita tertipu. Ya, banyak apa, misal ada penggandaan uang, oh ya, di sini banyak tergiur sehingga apa? Tipu. Iya, Kanjeng Dimas. Iya. Nah, kalau seandainya memang selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengontankan keinginan kita, bisa menyediakan apa yang kita butuhkan, ujung-ujungnya gondoruwo, setan merakayangan juga sama, mintanya sama Allah, bukan kepada siapa-siapa. Nah, makanya kalau kita orang yang cerdas, ya sudah, kenapa istilahnya kita itu meminta bantuan kepada selain Allah? Ya, gitu. Nah, biasanya ketika kita itu minta bantuan, minta pertolongan, itu dimulai dengan adanya bencana, dengan adanya ujian, dengan ajana di situ musibah-musibah yang ada, yang nanti akan melahirkan bahwasanya kita itu lemah, kita itu butuh ya pertolongan, kita butuh kepada bantuan. Maka ketika kita itu dalam posisi diuji, terkena musibah, terkena bencana, janganlah sekali-kali di dalam hidup ini meminta, berharap kepada selain Allah. Sebab siapa yang di sana menyandarkan segala sesuatunya, keinginannya, hajatnya selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia pada hakikatnya telah tertipu. Karena semua karunia, semua nikmat, segala-galanya Allah yang memiliki. Nah, makanya ada seorang Syekh Atta Al-Khurasyani, ya, beliau itu berjumpa dengan si Wahab bin Munabbih. Kemudian si Syekh Atta Al-Khurasyani tadi bertanya, ya, wahai si Wahab, ceritakan satu hadis saja yang singkat agar saya itu mudah mengingat dan bisa mengamalkan. Kemudian dia langsung menerangkan dengan singkat. Di situ ada sebuah ya riwayat, ada Nabi Dawud. Nabi Dawud itu meminta pertolongan,
hakul yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta perlindungan pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada seorang makhluk, ya mungkin di antara kita yang ada di sini meminta kepada Allah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tahu niat yang ada di dalam hatimu. Walaupun sama-sama ya di sana ya minta pada Allah, perlindungan pada Allah, tapi niatnya di sana awas jangan sampai kita berpalingnya berubah kepada selain Allah, seperti tadi berubah ke penghuni langit ya. Ketika ada orang yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan marah kepada seseorang itu, dan Allah Subhanahu wa taala langsung pada saat itu juga akan memutuskan rahmatnya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan longsorkan bumi kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak peduli ya kepada siapa saja yang binasa di sana. Dan itu sangat mengerikan sekali. Kemudian juga ada cerita yang mungkin sangat sederhana di antara kita. Ada yang ditanya, misal Pak Muksinin, Pak Muksinin, engkau julukannya apa? Lanangnya Jagat. Waduh, Lanangnya Jagat. Oke, ya, kalau seandainya kau itu ya sebagai lanangnya jagat, siapa yang menjamin kamu hidup di dunia ini? Ya atasan saya, ya majikan saya. Kemudian seseorang tadi yang bertanya kepada Pak Muhsinin menyalahkan, engkau itu salah bila mana engkau itu menyandarkan kepada majikanmu, kepada atasanmu. Karena bila mana engkau itu menyandarkan sesuatu pada dia, maka kebutuhanmu apapun itu kebutuhan tidak akan mungkin bisa kita dapatkan dan kita bisa cukupi semuanya. Jadi kenapa engkau itu mengatakan seperti itu? Saya mengetahui itu semua dari kitab, sebagaimana di dalam Al-Quran pun Nabi Yusuf itu pernah ya berdoa, "Qala innama ashku bathi wa khuzni," bahwasanya semua kegundahanku, semua kesulitanku, semua kesedihanku, ashku saya adukan, ilallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annallaha, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh para makhluk alias manusia. Jadi kalau seandainya kita sandarkan kepada atasan kita, kepada majikan kita, maka di ujung-ujungnya nanti akan kecewa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan benci dan marah kepada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun itu nanti akan patahkan dan gagalkan orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ujung-ujungnya kekecewaan dan kekecewaan. Pak Muhsinin menyandarkan kepada majikannya, kepada atasannya, atasannya mati. Ya wis. Perangkat. Ya makanya kita sandarkan jangan pada makhluk. Oke lah dia itu syariatnya ya sebagai sebabnya ya kita itu mengabdi ya kita bekerja, ada dia lewat dia, bukan meyakinkan dan kita menguntungkan. Kalau seandainya kita meyakinkan menggantungkan dan sebagainya, nanti juga sikap kita itu berlebihan kepada makhluknya ya, ya cari-cari muka baik barangnya di temenanan. Nah, makanya ya supaya kita bisa menghilangkan itu tadi, kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala yang memiliki itu semua. Minta pangkat pada Allah, minta kedudukan pada Allah, rizki pada Allah, kesehatan pada Allah dan lain sebagainya. Jangan kepada penduduk langit, penduduk bumi, ya penduduk gunung, lautan dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintunya kapan saja ya, 24 jam. Siang silakan ya Allah, ya ketuk Allah buka.
Malam pun sama. Apakah Allah Subhanahu wa taala pelit? Tidak, kok. Siapa saja silakan ya ketuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita gitu punya masalah, ketuk pintu dari pintu ke pintu, nutup kabeh. Lah kasih ngelem bantu nih. Nah, makanya ya kita sama-sama dengan hal ini kita sadar diri. Pokoknya mah ya di dalam kita hidup, rahmat dan karunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat dermawan dan pemurah, itu adalah memang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Janganlah kita mengadu, meminta kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab.